Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia dan sehat sentosa. The Invitation merupakan film yang menceritakan seorang seniman yang bernama Evie. Evie Jackson merupakan seorang gadis yang hidup sebatang kara setelah ibunya meninggal dunia. Suatu hari ia melakukan tes DNA di sebuah aplikasi atau software. Setelah Evie melakukan tes DNA, ia segera mendapatkan pesan dari seorang bernama Oliver Alexander yang mengaku sebagai sepupunya. Film ini disutradarai oleh Jessica Thompson. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Jangan lupa ini adalah video spoiler konten ya guys. Siapin makanan, minuman, cemilan yang halal, santai and relax. Di dalam sebuah kastil mewah, suasana gelap dan menakutkan. Seorang pria berjalan menuju ke sebuah kamar. Pria tersebut mengetuk salah satu pintu kamar yang ada di sana. Ternyata di dalam kamar terdapat seorang wanita yang terkurung. Sembari memperlihatkan wajah ketakutan, wanita itu mengatakan kalau dia tidak mau melakukannya. Entah apa yang dimaksud dengan perbincangan mereka. Namun tiba-tiba dia langsung mendorong si pria lalu bergegas keluar dari kamar mencari tempat untuk bersembunyi. Di dalam salah satu ruangan ia melihat ada sebuah piano seperti sudah jalan buntu, hingga ia berpikiran memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan mengambil beberapa senar piano. Wanita itu masih sempat berpikiran mencari sebuah patung untuk dia jadikan beban, memastikan saat dia loncat bisa langsung tewas. Setelah beberapa saat di penghujung kematiannya, dia berkata dalam hati sambil berharap semua ini sudah selesai dengan kematiannya. Lalu teng 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 teng. Oh, bodoh kali. It all ends here. Skin berpindah ke New York, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan kepada seorang wanita. Ya, dia adalah Evie. Evie merupakan seorang seniman patung yang bercita-cita suatu saat nanti ingin menjadi seorang seniman yang sukses. Selain seorang seniman, Evie adalah wanita Jones, jomblo ngenes. Tak mudah bagi dia untuk membuka hati kepada seorang pria, tapi sekalinya ia jatuh cinta, Evie bisa menjadi bucin, budak cinta guys. Tinggal di sebuah kota besar, Evie hanya hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Untuk hanya sekedar menyambung hidup, terkadang ia menjadi freelance sebagai pelayan di sebuah restoran. Di sana ia mempunyai seorang sahabat yaitu Grace. Pada malam itu kebetulan sedang ada acara ulang tahun sebuah perusahaan software aplikasi. Aplikasi tersebut bernama Find Yourself. Aplikasi yang bisa menemukan riwayat nenek moyang dari seseorang. Singkat cerita, setelah acara di restoran itu selesai, dia pun pulang dengan membawa oleh-oleh berupa souvenir dari perayaan acara tersebut. Setibanya di apartemen, Evie membuka isi yang ada di dalam souvenir. Karena gabut gak ada kerjaan, Evie iseng membuka situs Find Yourself. Siapa tahu masih ada saudara atau kerabatnya yang mungkin dia tidak tahu. Karena hidup sendiri tanpa ada keluarga itu tidak enak kawan. Syarat untuk melakukan pencarian hanya dari sampel DNA yang nanti DNA tersebut akan dicocokkan dengan DNA lain yang mungkin itu adalah keluarganya. Sesaat dia melihat kepada foto ibunya, lalu akhirnya ia pun mencoba memberikan sampel DNA berupa setetes darah, dimasukkan ke dalam amplop tersegel yang sudah disediakan oleh pihak aplikasi. Setelah mengirim amplop, Evie tinggal menunggu balasan dari pihak aplikasi melalui email. Singkatnya, beberapa saat kemudian Evie mendapatkan sebuah balasan email dari pihak aplikasi. Dari hasil pengujian tes DNA, ternyata DNA Evie cocok dengan seorang pria Inggris yang bernama Oliver Alexander. Dikonfirmasi kalau pria tersebut adalah sepupu Evie. Hasil itu lengkap dengan silsilah keluarga keturunan keluarganya. Kalau ternyata Evie adalah bagian dari keluarga besar Alexander. Dari aplikasi itu, Oliver mengirimkan direct message kepada Evie, keinginan dia untuk dapat segera bertemu. Awalnya Evie sempat ragu karena bagaimanapun ini terlihat aneh karena sepupu dia yang berkulit putih. Ia mencoba berdiskusi dengan Grace soal Oliver yang mengaku sebagai sepupunya. Grace
sebagai sahabat baik tidak mengizinkan Evie untuk membalas pesan dari seseorang yang tidak dikenal hanya karena sebuah aplikasi yang belum tentu kebenarannya. Namun kalau dilihat dari struktur silsilah keluarga Oliver, Alexander adalah keturunan dari keluarga kakeknya, sedangkan Evie dari keturunan neneknya, dan itu masuk di akal. Evie menjadi bimbang karena kalau dari struktur tersebut meyakinkan dia kalau Oliver mungkin benar adalah bagian dari keluarganya. Ya sudah, daripada penasaran, apa salahnya untuk sekedar bertemu saja. Singkatnya mereka pun janjian dan bertemu. Pertemuan pertama di antara mereka bisa langsung terasa dekat. Oliver bisa membangun suasana menjadi nyaman dan tidak kaku. Mereka berdua memperkenalkan diri dari bercerita tentang silsilah keluarga Alexander. Oliver bercerita semua berawal dari tahun 1925. Garis keturunan Evie dimulai dari nenek buyut Evie yang bernama Emmeline. Dia menjalin hubungan terlarang dengan bujang berkulit hitam. Dari hubungan Emmeline dengan pria berkulit hitam itu melahirkan seorang anak, dan pria berkulit hitam itu adalah kakeknya Evie. Dari sanalah awal mula keluarga Alexander mempunyai keturunan orang kulit hitam, hingga akhirnya semua keluarga besar Alexander tahu kalau ternyata mereka mempunyai saudara kulit hitam, yaitu Evie sekarang. Kebetulan beberapa hari lagi akan ada acara pernikahan sepupu mereka, yaitu Martin, yang akan menikah dengan Cecil, anak dari keturunan keluarga DeVilles, keluarga kaya raya yang ada di Inggris, dan Evie harus datang ke sana. Selain daripada itu, semua keluarga Alexander pun sangat ingin bertemu dengan Evie. Setelah memikirkan beberapa pertimbangan dan berdiskusi kembali dengan Grace, akhirnya Evie pun memutuskan untuk datang dan melakukan perjalanan ke Inggris. Saat tibanya di bandara, ia sudah ditunggu Oliver. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Perjalanan yang jauh melewati kawasan hutan hingga sampai mereka di kastil besar milik keluarga DeVilles. Untuk menyambut persiapan pernikahan, pihak keluarga DeVilles sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Beberapa pelayan pun sudah mereka siapkan. Evie secara tidak sengaja menabrak pelayan yang sedang membawa gelas. Dari kejadian tersebut, Evie meminta maaf dan sempat berkenalan. Mereka bernama Dee dan Imogen. Seorang penjaga bernama Tuan Phil datang memerintahkan mereka agar cepat membereskan kekacauan itu. Kemudian seorang pria bernama Walter datang. Walter adalah pemilik kastil DeVille. Dia menyapa Evie dan memperkenalkan diri. Oliver pun datang dan memberitahukan kepada Walter kalau Evie adalah bagian dari keluarga Alexander. Evie lalu diantarkan ke kamarnya oleh Tuan Phil. Sesampainya di kamar, Evie diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Nyonya Swift. Dia yang akan menjadi pelayan pribadinya di sana. Tak disangka Evie mendapatkan pelayanan terbaik, berbanding terbalik dengan kehidupannya di New York yang hanya sebagai pelayan dan seniman kecil. Di dalam kamar itu ada sebuah lukisan seorang wanita. Nyonya Swift mengatakan kalau itu adalah mantan majikannya di rumah ini, namun dia sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Di malam hari, Evie berjalan-jalan keluar hanya sekedar mencari suasana malam di sana. Namun saat itu tiba-tiba suasananya terasa mencekam, diiringi suara-suara aneh yang mulai terdengar. Penglihatan Evie tertuju di sebuah jendela di salah satu kamar. Dia melihat seorang wanita hanya terdiam sambil menatap ke arahnya. Evie tidak tahu kalau dia adalah arwah gentayangan dari wanita yang tewas gantung diri di awal film. Tapi seketika tiba-tiba dia langsung terbangun dari mimpi buruknya. Di dalam kamar yang gelap, Evie seperti melihat dan mendengar suara memanggil namanya dari arah kursi yang ada di hadapannya. Saat itu jam menunjukkan pukul jam 3 pagi. Dia keluar kamar bermaksud untuk mengambil air minum. Tapi di ruangan tengah, Evie melihat mereka yang masih bekerja. Tuan Phil seperti sedang memberikan arahan kepada para pelayan tersebut. Evie yang masih memperhatikan mereka tak sadar kalau ada sesuatu dari arah belakang, dan ia dikagetkan tiba-tiba sudah ada Nyonya Swift berdiri di hadapannya.
Nyonya Swift meminta pada Evie untuk kembali ke kamarnya. Dari kelima pelayan, 4 lainnya dibubarkan, menyisakan 1 orang pelayan yaitu Imogen. Ia ditugaskan untuk membersihkan ruangan tersebut, yang ternyata ruangan itu adalah ruangan perpustakaan. Imogen pun lalu masuk mencoba menyalakan lampu, namun ternyata lampunya mati. Lalu dia menyalakan beberapa lilin sebagai sumber penerangan. Awalnya Imogen tidak merasa curiga dan takut, hingga mulailah dia merasa melihat seperti ada sesuatu di pojokan ruangan, ditambah mencekam ketika terdengar suara musik dari piringan hitam. Tak lama kemudian dia melihat sesuatu dari atap ruangan. Tidak begitu terlihat jelas, namun tiba-tiba saja sesosok makhluk dengan buas menangkap Imogen. Di pagi hari, Evie dibangunkan untuk berkumpul di acara reuni keluarga. Ia segera mempersiapkan diri lalu pergi ke ruangan pertemuan. Kedatangannya disambut oleh Paman Alfred yang merupakan anggota tertua di keluarganya. Sejak saat itu keluarga Alexander menjadi keluarga utuh. Evie pun bahagia, ternyata dia diterima menjadi bagian dari keluarga Alexander. Di dapur, Tuan Phil memanggil Dee dan seorang pelayan lain, meminta kepada mereka untuk mengambil sebotol minuman yang ada di ruangan penyimpanan. Keadaan ruangan yang sangat gelap hanya menyalakan sebatang korek sebagai penerangan. Di saat mereka sedang fokus mencari minuman, terlihat ada tangan yang menyentuh kepala Dee. Ia berpikir temannya yang bercanda dan meminta kepada dia untuk jangan iseng. Namun Dee baru menyadari kalau di sana tidak ada siapa-siapa. Dari sebelah, Dee mendengar temannya sudah menemukan minuman yang ia cari. Ia pun segera bergegas mengambil minuman tersebut. Tapi anehnya, botol minuman tersebut susah untuk diambil. Dan di saat Dee melihat ke arah temannya, terlihat samar-samar ada sesosok hitam besar yang sudah berdiri memperhatikan mereka. Dengan sekejap pelayan itu ada yang menariknya, dan kini hanya tinggal Dee seorang diri. Tapi Dee tak bertahan lama. Dee pun menjadi korban selanjutnya menyusul teman-temannya. Di keesokan hari, Evie mendapatkan sebuah gaun dengan ada sebuah pesan tertulis dari Walter untuk Evie pakai pada nanti malam. Di sini Evie merasa semua masih terlihat baik-baik saja. Evie terlihat cantik dan mempesona. Kedatangannya disambut tepuk tangan dari seluruh tamu undangan. Di pesta itu, Evie berkenalan dengan 2 wanita yang bernama Lucy dan Victoria. Lucy dan Victoria adalah salah satu anggota di keluarga kalangan mereka, mengucapkan selamat kepada Evie karena sudah bergabung di keluarga Alexander. Di sana semacam ada kumpulan untuk para keluarga konglomerat Sultan British Raya. Di antara Lucy dan Victoria, hanya Lucy yang terlihat welcome kepada Evie di pesta malam itu. Hubungan Evie dengan Walter kini menjadi semakin dekat. Walter berhasil membuat Evie merasa nyaman berdekatan dengan dirinya. Malam yang begitu romantis pun dilalui mereka berdua. Ini parah nih. Di kamar, Evie lagi-lagi mendapati gangguan. Suara-suara aneh terdengar kembali dari arah keluar jendela. Dia melihat ada sesuatu di atas tempat tidurnya. Karena ketakutan, Evie pun bersembunyi di bawah ranjang. Keadaan kini menjadi sunyi. Tak lama kemudian ada sesosok bayangan hitam melintas, dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Evie. Namun ternyata itu adalah Walter. Evie yang masih diselimuti ketakutan. Walter mencoba untuk menenangkannya. Walter meyakinkan Evie kalau di sana tidak ada apa-apa. Dia juga mengatakan mungkin itu karena Evie belum terbiasa untuk tinggal di sana. Singkat cerita, pada jamuan makan malam, acara makan malam tersebut dimulai setelah kedatangan Evie. Pada malam itu, 3 keluarga besar disatukan dalam satu meja, yaitu keluarga Billington, Alexander, dan keluarga Klopstock. Kemudian Walter berdiri dan menjelaskan dengan tegas kalau sebenarnya pernikahan yang dikabarkan adalah pernikahan Walter dengan Evie. Evie sangat terkejut mendengar ucapan Walter. Dengan tiba-tiba dia mengikrarkan dirinya yang akan menikahi Evie, diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Untuk menyempurnakan kebahagiaan, kurang lengkap rasanya jika tidak ada korban jiwa yang dipersembahkan. Dan pelayan yang kini tersisa hanya tinggal 1 orang. Tuan Phil langsung menikamnya dari belakang. Lalu kucuran darah dari si pelayan dituangkan ke dalam sebuah wadah untuk dijadikan jamuan wajib pada malam itu. Evie
yang melihat itu sangat syok sekaligus terheran. Orang-orang yang ada di sana hanya tertawa melihat si pelayan itu tewas. Walter menjelaskan dari pernikahan tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali hubungan keempat keluarga yang sempat terpecah. Tak hanya Evie saja yang akan dinikahi Walter, ternyata Walter juga sudah menikahi Lucy dan Victoria demi untuk memperkuat aliansi mereka. Awalnya bukan Evie yang akan dinikahi oleh Walter, tapi wanita di awal film itu yang bunuh diri, dan ternyata wanita tersebut adalah nenek moyangnya Evie, yaitu Emmeline. Sedikit informasi kalau para vampire bisa hidup selama ratusan tahun, bahkan sebagian dari mereka bisa hidup abadi. Begitupun neneknya Evie, yaitu Emmeline, yang adalah seorang vampire. Dan sebagai pengganti dari keluarga Alexander, Evie yang akhirnya dijadikan korban. Evie adalah keturunan dari hubungan Emmeline dengan pria kulit hitam. Si pria kulit hitam adalah manusia, dan di sini Evie sebagai keturunannya mempunyai darah setengah manusia dan setengah vampir. Pertemuan ini adalah perayaan ikatan abadi yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Evie kemudian dibawa ke ruangan bawah tanah. Di sini Lucy menjelaskan untuk mencapai tujuan mereka menjadi abadi. Antara Evie, Lucy, Victoria, dan Walter harus saling mencampurkan darah mereka. Mereka harus saling minum darah satu sama lain agar tercipta sebuah ikatan abadi. Karena dengan dikombinasikan darah dari mereka berempat, itu akan menciptakan kekuatan luar binasa. Dan hebatnya lagi, mereka bisa hidup abadi. Evie dibujuk agar nanti di saat acara pernikahan dimulai, Evie mau meminum darahnya Walter. Saat Evie meminum darah dari Walter, Evie akan menyerap kekuatannya, dan itu sama sekali tidak ada ruginya bagi Evie jika mengikuti ritual tersebut. Selain daripada itu, Evie juga akan punya kekuatan seperti kekuatan dari 100 orang. Kuncinya di sini Evie harus meminum darah Walter terlebih dahulu. Lalu setelahnya mereka bisa mengkombinasikan 4 darah dalam satu tubuh. Dan tiba-tiba Dee yang ternyata belum mati. Awalnya Dee akan dimangsa oleh Victoria, namun saat itu Evie meminta kepadanya untuk jangan memangsa Dee, biar nanti Dee yang akan menjadi santapan untuk Evie setelah ia menjadi vampir. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Victoria, itu tandanya Evie mau menjadi bagian dari vampir. Untuk mengamankan itu, Evie dikurung di dalam sebuah peti. Di pagi harinya, diam-diam Nyonya Swift membuka peti dan mengeluarkan Evie dari sana dan memerintahkan Evie agar segera pergi meninggalkan London. Ternyata Nyonya Swift adalah sahabat Emmeline, neneknya Evie. Nyonya Swift tidak ingin kejahatan dari 4 keluarga besar itu terus berlanjut. Nyonya Swift juga mengatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan cara dibakar. Evie pun bergegas kabur dari kastil laknat tersebut. Sementara Nyonya Swift harus tewas di tangan Tuan Phil. Evie menuju ke sebuah pemukiman. Di sana Evie meminta pertolongan ke salah satu rumah warga. Untung saja nenek itu baik dan menyuruh Evie masuk ke rumahnya. Untuk sejenak Evie bisa bernafas lega. Namun di sana Evie melihat sebuah foto yang ada di dinding, di mana ternyata mereka adalah bagian dari istana kastil Walter. Sayangnya Evie telat menyadari akan hal itu. Ia pun dipukul terjatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Evie tersadar kembali dan kini sudah ada di sebuah ruangan dengan seorang pelayan. Acara pernikahan yang dinantikan pun tiba. Evie berjalan memasuki ruangan mengenakan gaun putih pengantin dan disaksikan oleh 4 keluarga besar sekaligus. Pernikahan itu digelar dan dipimpin oleh seseorang yang bertopeng. Dalam ketakutan entah apa yang harus dia lakukan sekarang, sesaat ia mengingat pesan dari ibunya bahwa ketika segala sesuatu menjadi sulit, percayalah bahwa Evie akan lebih kuat dari apa yang ia kira.
Dan di puncak acara di mana itu adalah proses ritual yang sangat menentukan, pertukaran darah antara Walter dan Evie. Walter melukai tangannya lalu memberikan darahnya. Tanpa ragu, Evie langsung menghisap darah Walter dan sangat kuat hingga Walter pun menjadi lemah. Evie mulai merasakan efek dari kekuatan Walter yang masuk ke dalam tubuhnya. Evie yang masih menjadi setengah vampir menghampiri Dee yang masih terikat di sana. Namun tiba-tiba Evie melemparkan lilin tersebut hingga membakar sebagian ruangan. Evie menyerang Walter yang mencoba mendekatinya. Walter mulai menunjukkan wajah aslinya yang terlihat kini sudah tua bangka. Tak semudah itu bagi Evie dan Dee untuk bisa kabur dari sana. Victoria di belakangnya mengejar mereka hingga terjadilah pertarungan sengit antara Evie dengan Victoria. Tapi Victoria adalah salah satu vampir terkuat. Kekuatan dari Evie belum bisa untuk mengalahkannya. Dee yang mencoba membantu, namun bantuan itu tidak begitu berarti. Evie yang sudah terpojok, tapi tak diduga Lucy datang membantu melawan Victoria. Victoria tak menyangka Lucy yang kini malah berkhianat. Ternyata Lucy hanya ingin untuk menghentikan semuanya ini. Lucy ternyata adalah vampir yang sudah mulai tobat. Selama ini dia mengikuti perintah karena merasa takut saja, tapi kini dia akan melawan. Dari pertarungan tersebut, Lucy yang mendorong Victoria hingga mereka berdua tertusuk tombak dari sebuah patung. Perlahan tubuh mereka mulai hancur dan akhirnya menjadi abu. Pertarungan belum selesai. Kini Evie harus melawan Tuan Phil. Tidak terlalu sulit bagi Evie untuk melawan Tuan Phil. Evie melihat ada sebuah senjata kawat pemutus. Walter yang kini sudah menua ternyata belum mati. Dia langsung mencekik Evie dengan satu tangan. Evie yang tadi membawa senjata dari kawat mengikat tangan Walter hingga tangan Walter pun terputus. Di saat Walter merasakan kesakitan, Evie tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Evie mendorong Walter ke dalam api hingga Walter pun terbakar dan tewas di sana bersama dengan kastil mewahnya yang kini terbakar habis. 2 minggu kemudian Evie kembali ke New York bersama Grace. Mereka berdua mendatangi Oliver yang baru saja pulang ke rumahnya. Grace yang membawa tongkat baseball menuju ke rumahnya Oliver dan apa yang terjadi, tapi film pun selesai. Dari plot cerita dan penyampaian harus diakui bahwa The Invitation sebetulnya punya potensi menjadi sebuah film horor yang bagus. Dari awal hingga pertengahan film, sutradara Jessica Thompson boleh dibilang berhasil membangun suasana yang misterius dan cukup mengerikan. Teknik pencahayaan, remang-remang dan elemen jump scare yang ada pun disuguhkan dalam porsi yang pas. Tapi setelah itu mungkin agak sedikit terburu-buru dalam mengakhiri kisahnya. Film ini mungkin akan lebih seru lagi andai saja penulisan cerita dan penggarapannya tidak disudahi dengan terburu-buru. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.